kesejahteraan dalam hidupnya. Tujuan kegiatan ekonomi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang kedua mencapai kesejahteraan. Jenis kegiatan ekonomi terbagi tiga. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Definisi kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Contoh kegiatan produksi. Yang pertama petani, menghasilkan sayuran dan buahan. Yang kedua penjahit, menghasilkan pakaian. Yang ketiga nelayan, menghasilkan ikan. Pelaku produksi atau orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas ke masyarakat. Contoh kegiatan distribusi. Yang pertama, pedagang keliling. Yang kedua, pedagang di pasar. Dan yang ketiga, pedagang kantin sekolah. Pelaku distribusi atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan atau memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, makan makanan. Yang kedua, memakai baju. Dan yang ketiga, menggunakan barang elektronik. Pelaku konsumsi atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Usaha bidang ekonomi. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha agraris. Usaha agraris bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, usaha-usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, dan segalanya. Usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif kegiatannya mengolah dan mengelola, penggalian, mengambil, mengumpulkan, tersedia seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. Usaha industri. Usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Usaha jasa. Usaha-usaha di atas harus ditunjang dengan usaha jasa seperti jasa angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Dan kali ini saya juga akan menjelaskan kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Yang pertama, fisik. Wilayah Nusantara. Wilayah
Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Bidang arsitektur, salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dan halaman, atap bangunan, dan gapura. Konsep ini kemudian diadaptasi dan saat ini dapat kamu lihat pada rumah-rumah tradisional Bali. Biasanya rumah tradisional Bali memiliki halaman yang luas dan dibagi ke dalam 3 bagian tersebut. Bangunan rumahnya terdiri dari bagian utama, bagian atas bangunan, badan bangunan, dan nista, kaki bangunan. Selain pada pembagian bagian bangunan, pengaruh arsitektur juga dapat dilihat pada atap bangunan. Contohnya adalah Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. 2. Non-fiksi. Teknologi perkapalan. Teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya. Ciri khasnya antara lain adalah badan lambung kapal berbentuk seperti huruf V. Navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddhanya dan memiliki asrama adalah Sriwijaya. Bahasa dan sistem aksara. Pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya, Sanskertalah yang banyak memengaruhi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.